I'm looking at the world through rose-colored glasses, and it says everything I feel. Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Karitivita Maharani, nomor absen 12 dari kelas 12 MIPA 2. Nah, jadi pada ujian praktek kali ini saya mendapatkan materi mengenai kesetimbangan benda tegar. Teman-teman semuanya, udah pada tahu belum apa itu kesetimbangan benda tegar? Dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau teman-teman belum tahu apa itu kesetimbangan benda tegar? Nah, untuk lebih lengkapnya mengenai penjelasan kesetimbangan benda tegar, ayo tonton video ini dengan seksama. Nah, teman-teman semuanya, coba kalian lihat atau perhatikan lampu yang ada di rumah kalian. Adakah yang punya lampu gantung seperti ini? Tangkai lampunya biasanya dari logam kan? Bukan dari tali plastik. Kok menggunakan logam ya? Nah, hal ini dibuat agar lampu kokoh dan tidak jatuh. Posisi lampu ini akan tetap seimbang jika tidak dikenai gaya dari luar, misalnya gaya sentuh. Nah, keseimbangan yang digunakan dalam lampu gantung ini atau yang dialami oleh lampu gantung ini ternyata menggunakan prinsip kesetimbangan benda tegar. Kok bisa ya? Kira-kira sebenarnya apa sih itu kesetimbangan benda tegar? Kesetimbangan benda tegar terdiri dari dua kata, yaitu kesetimbangan dan juga benda tegar. Kesetimbangan memiliki arti diam atau stabil, dan benda tegar memiliki arti bahwa suatu benda bentuknya tidak akan berubah ketika diberikan suatu gaya. Jadi, kesetimbangan benda tegar adalah keadaan suatu partikel yang tidak bergerak atau tetap diam, baik secara translasi maupun secara rotasi. Jadi, kondisi momentum gayanya akan sama dengan 0. Nah, adapun syarat dari kesetimbangan benda tegar adalah jika suatu benda awalnya diam, maka benda tersebut akan cenderung untuk diam. Dan jika awalnya benda tersebut bergerak, dia akan tetap bergerak sesuai dengan kecepatannya atau konstan. Oke, selanjutnya, suatu benda dikatakan setimbang apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu di syarat translasi, resultan gayanya atau sigma fx dan sigma fy itu harus sama dengan 0. Dan momen gaya yang bekerja itu juga sama dengan 0. Kenapa harus sama dengan 0? Nah, karena benda tersebut diam dan tentunya tidak bergerak. Karena tidak bergerak, tentunya tidak memiliki percepatan. Nah, tadi kita sempat menyinggung soal momen gaya atau torsi. Sebenarnya momen gaya itu apa sih? Oke, momen gaya adalah kemampuan untuk memutar suatu benda atau berotasi. Contohnya seperti kita membuka pintu, melepas baut. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita coba simak gimana penjelasan dari momen gaya itu ketika kita membuka pintu yuk. Lihat gagang pintu ini. Gagang pintu berfungsi untuk mengunci pintu. Pada gerak lurus kita tahu berdasarkan hukum kedua Newton bahwa ketika sebuah benda dikenakan sebuah gaya, maka benda tersebut akan bergerak atau berpindah tempat. Ketika gagang pintu ini kita dorong ke arah samping, baik itu ke depan atau ke belakang, ternyata tidak mengalami perubahan apapun. Nah, kalau gagang pintu ini kita berikan gaya yang lebih besar ke arah depan, ternyata tidak bergerak juga. Tetapi, kalau misalnya kita gerakan ke bawah, ternyata gagang pintu ini bisa berputar ya. Berarti putarannya searah jarum jam, karena dia mengikuti poros yang ada di tengahnya. Kita bisa lihat poros yang ada di tengah ya. Sehingga dapat kita katakan bahwa gaya yang kita berikan akan menghasilkan torka. Kesetimbangan benda tegar dibagi menjadi 3 jenis loh. Yang pertama, kesetimbangan stabil. Sesuai dengan namanya, stabil atau tetap. Jadi,
ketika diberikan sebuah gaya luar atau gangguan, dia akan bergerak. Namun, setelah gaya luarnya itu dihilangkan, dia akan kembali ke posisi awalnya dengan titik beratnya yaitu naik. Contohnya seperti ini. Dan yang kedua, ada kesetimbangan labil. Sesuai dengan namanya lah ya, dia akan tidak tetap atau labil. Jadi ketika gaya luarnya itu dihilangkan, dia tidak akan kembali ke posisi awalnya. Jadi titik beratnya itu akan bergerak secara turun. Contohnya seperti ini. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah kesetimbangan netral. Netral artinya tidak terpengaruh dan titik beratnya akan tetap. Contohnya seperti ini. Nah, penerapan prinsip dari kesetimbangan benda tegar selain di lampu gantung juga ada di bangunan-bangunan lain loh. Contohnya seperti jembatan. Nah, jadi jembatan ini tuh menggunakan prinsip kesetimbangan benda tegar yang dimana menggunakan struktur truss. Jadi nama jembatan ini adalah Warren Truss. Ayo kita lakukan percobaan dengan jembatan ini yuk. Oke teman-teman, tadi saya sudah melakukan percobaan dengan memberikan sebuah beban di atas jembatan ini, dan hasilnya jembatan ini masih tetap aman, masih tetap kokoh. Tadi saya beli sebuah box yang berisi peralatan memancing yang sangat berat ya, cukup berat ya, mungkin sekitar 4-5 kilo. Terus ada bata 2, satu bata itu beratnya 2,5 kilo. Jadi ketika 2 bata itu artinya 5 kilo. Jadi kurang lebih total beban yang saya berikan di jembatan ini itu sekitar 9-10 kilo. Dan hasilnya masih tetap aman. Oke, setelah kita melakukan percobaan tadi pada jembatan terus yang telah kita buat, itu kesetimbangan benda tegarnya terjadi ketika semua gaya dan momen gayanya pada struktur truss itu saling menyeimbangkan sehingga tidak ada pergerakan atau perubahan posisi pada jembatan. Jadi pada jembatan yang saya buat ini, dia itu menggunakan konsep kesetimbangan statis karena tetap diam dan tidak bergerak. Jadi ketika kita memberikan beban batu bata tadi di atas jembatan, maka beratnya itu akan disebarkan atau didistribusikan ke kiri dan ke kanan dari penyangga. Jadi fungsi dari segitiga ini adalah seperti itu. Dia akan mendistribusikan berat yang diberikan ke kiri dan kanan penyangga sehingga tidak roboh atau tetap kokoh. Selain itu, jika kita memberikan beban dengan digantungkan di bawahnya, maka titik beratnya akan berpusat di beban, di mana beban tersebut itu digantungkan. Titik berat itu adalah titik di mana mewakili suatu benda. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman semuanya, jadi mempelajari keseimbangan benda tegar itu sangat-sangat bermanfaat untuk kita dalam berkehidupan. Misalnya seperti tadi dalam pembuatan jembatan, untuk bangunan-bangunan lain itu sangat diperlukan prinsip keseimbangan benda tegar ini loh teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen jadi insinyur atau arsitek, perlu banget belajar keseimbangan benda tegar, karena tentunya para insinyur dan arsitek itu memperhitungkan suatu bangunan dan alat yang dibuatnya itu agar tetap bertahan dan tidak ambruk dengan gaya-gaya yang bekerja padanya. Jadi untuk kita semua itu sangat penting untuk mempelajari fisika karena sangat bermanfaat untuk di kehidupan kita gitu. Seperti itu teman-teman. Oke. Jadi untuk teman-teman semuanya, kita harus tetap semangat dalam belajar gitu, karena apapun yang kita pelajari saat ini itu pasti akan ada manfaatnya untuk kita ke depannya, baik itu untuk kita berkehidupan, untuk kita bersosial, seperti itu teman-teman.
Oke, semangat. Oke teman-teman semuanya, tak terasa kita sudah berada di penghujung video kali ini. Semoga video yang telah saya buat ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya, khususnya yang sedang belajar pada keseimbangan benda tegak dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk teman-teman semuanya, tetap semangat dalam belajar. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Bye bye.